4, ada Evan, Ferdian, Irfan, Rio, dan Velda. Visi dan misi perusahaan Samsung. Samsung dipandu oleh satu visi, yaitu memimpin pergerakan konversi digital. Samsung meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, Samsung akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di hari esok. Dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang yang baru. Dari misi, menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun ke depan, Dedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang untuk pemimpin yang dasar. Headquarter. Ada Kim Hyun Suk, Presiden dan CEO dari tahun 2018 hingga sekarang, dan Ko Dong Jin, Presiden dan CEO dari tahun 2018 hingga sekarang. Founder, Lee Byung Chil, mendirikan Samsung pada tahun 1938 yang berawal dari perusahaan perdagangan, kemudian memasuki berbagai sektor, hingga akhirnya memasuki sektor elektronik pada tahun 1990. Bestseller produk, berawal dari peluncuran handphone Android pertama yaitu i7500 menggunakan iOS Android Cupcake 1.5. Hingga tahun 2010 meluncurkan Galaxy S dan mencapai penjualan hingga 10 juta unit pada tahun 2011. Kemudian ada Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy Note, dan Samsung Galaxy Young. Leadership team, karyawan. Samsung selalu menghargai para karyawan dengan memberikan gaji dan upah yang cukup, memelihara budaya organisasi yang bersih, menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan, peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan karyawan. Specific advantage, strong commitment to research and development. Samsung selalu memberikan 80% dari pendapatannya untuk melakukan riset untuk produk yang lebih baik. Product innovation and design capabilities. Samsung selalu mendapatkan penghargaan 13 tahun secara berturut-turut untuk inovasi di setiap produknya. Combining Japanese and American strategies, yaitu Samsung selalu mengkombinasi bagaimana produk Jepang bisa diterima oleh orang di Amerika, sehingga produknya bisa diterima secara global. Kemudian dari Samsung Challenge. Samsung Challenge. Samsung mengungkapkan strategi smartphone-nya di tengah laporan mendapatkan kuartal keempat. Pembuat smartphone terbesar di dunia berdasarkan volume pada dasarnya berencana untuk membalikan arah yang ditetapkan beberapa tahun lalu. Perusahaan mengatakan akan mendiverifikasikan portofolio headset dan meningkatkan perangkat lunaknya. Jika kita melihat kembali ke Samsung era 2012 dan 2013, kita melihat perusahaan yang berbeda dari yang kita kenal sekarang. Samsung mengebrak pasar smartphone dengan lusinan model, mulai dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Perusahaan membuat perangkat dengan ukuran layar mulai dari 2,8 inci hingga 16 inci. Smartphone ini mencakup setiap titik harga yang bisa dibayangkan. Mereka semua menjalankan Android dengan Samsung TouchWiz UI on board. TouchWiz selalu menjadi kulit antarmuka pengguna yang agak berat, tetapi setidaknya itu dapat dikelola saat itu. Perangkat ini dijual seperti gangbuster. Next. Yang pertama, challenges-nya adalah harga. Sebuah smartphone kelas Samsung mungkin berkisar antara 1,5 hingga 2 kali lipat harga ponsel yang ditawarkan oleh merek yang lebih murah, dengan spesifikasi yang sangat mirip. Yang ini sangat menyakitkan, setidaknya untuk beberapa orang. Membandingkan spesifikasi dan kinerja Anda akan menyadari bahwa ponsel ini sangat mahal dibandingkan dengan ponsel lain. Merek lain juga cenderung melakukan hal ini, tetapi itu paling memukul Samsung. Yang kedua ada performa. TouchWiz UI pada setiap smartphone Samsung menghabiskan begitu banyak sumber daya ponsel apapun, sehingga tidak dapat mengikuti dan karenanya macet oleh bug di aplikasi atau UI itu sendiri, dan tidak pulih dengan mudah dari mereka. Yang ketiga tidak ada inovasi. Ini adalah masalah yang lebih umum dan Samsung tidak sepenuhnya dapat disalahkan untuk ini. Tetapi tetap saja, menyalin desain ponsel dari orang lain hanyalah cara lain untuk melakukannya sepenuhnya. Yang keempat ada memperlambat. Ini tidak dialami di banyak perangkat Android lainnya, terutama Nexus dengan Android murni. Seiring waktu, ponsel Samsung cenderung melambat jauh dari tempat mereka memulai, dan karenanya terkadang benchmark lebih rendah dari rata-rata, sehingga keputusan UI sangat buruk. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur organisasi perusahaan Samsung. Next. Pada dasarnya untuk membantu atau mendukung performa kinerja Samsung, perusahaan Samsung membuat struktur organisasi dan dibagi menjadi 3 divisi atau 3 struktur. Yang pertama itu adalah IT dan Mobile Communications,
yang kedua adalah consumer electronics, dan yang ketiga adalah device solutions. Next. Dan Samsung pun membuat sebuah strategi yang terdiri dari 3 strategi untuk membantu kinerja dari 3 struktur tersebut. Yang pertama itu adalah product type. Product type ini dibuat untuk menggunakan kategorisasi produk sebagai dasar untuk menentukan sumber daya dan operasi bisnis yang dimiliki oleh divisi tertentu. Yang kedua adalah centralized corporate hierarchy. Karakteristik struktur organisasi ini melibatkan sentralisasi perencanaan strategis secara keseluruhan, serta garis komando dan wewenang vertikal yang menyampaikan arahan strategis dari kantor pusat ke operasi harian di divisi consumer electronics dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah subdivisi geographical groupings. Samsung menggunakan pengelompokan atau divisi geografis sebagai karakteristik kecil dari struktur perusahaannya. Next. The advantages for the company. Jadi di bawah ini adalah keunggulan atau keuntungan dari Samsung setelah membuat struktur organisasi dan divisi-divisi tersebut. Yang pertama adalah memiliki keunggulan berupa dukungan yang luas untuk mengembangkan produk, terutama dalam hal teknologi dan inovasi. Keuntungan ini dapat kita lihat dari subdivisi yang pertama adalah product type. Yang kedua adalah kemampuan perusahaan untuk menyempurnakan strategi dan operasinya berdasarkan karakteristik pasar. Keuntungan ini dapat kita lihat atau dapat kita ambil dari subdivisi kedua, yaitu geographical. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan menggunakan keunggulan perusahaan, maka perusahaan Samsung akan dapat menyaingi para pesaingnya dan pesaing utamanya, yaitu adalah perusahaan Apple. Next. Selanjutnya ada organization strategy. Yang pertama ada strategi multi domestik, di mana perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lokal atau mengedepankan kinerja anak perusahaan di negara tersebut, dan operasi tersebut didesentralisasikan ke unit strategis untuk menyesuaikan pasar lokal. Yang kedua ada strategi global, di mana perusahaan menjual produknya dengan cara yang sama di seluruh dunia. Yang ketiga ada transnasional, di mana perusahaan melakukan penjualan internasional dengan mempertahankan ciri khas perusahaan tersebut. Yang ketiga ada internasional. Hal ini dilakukan di luar pasar domestik dengan harapan ada peluang baru dan faktor dipertimbangkan seperti penekanan kos produksi. Menurut kami, yang cocok untuk Samsung adalah multi domestik. Kami melihat contoh kasus Samsung di Indonesia, karena tidak hanya menjual barang premium, tapi juga mengeluarkan produk yang terjangkau. Karena Samsung melihat kualitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Lalu, Samsung bisa melihat tren yang terjadi di masyarakat sekarang, di mana masyarakat sekarang gemar memiliki handphone dengan beberapa lensa di handphonenya. Dengan begitu, Samsung mengeluarkan harga yang lebih terjangkau sehingga pasar di Indonesia bisa tertutupi kebutuhannya. Kesimpulannya, Samsung memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan strategis yang diambil oleh Samsung adalah memastikan posisi yang baik bagi merek, kebijakan, praktik perusahaan. Kemudian Samsung terus-menerus membaca lingkungan di sekitar perusahaan dalam peningkatan praktik dan evolusi pasar. Kemudian memiliki pengetahuan industri yang lengkap untuk mengetahui bagaimana bertindak pada tiap tahapan. Kemudian dapat melihat tren yang ada di masyarakat, mempertahankan ciri khas merek, melihat peluang baru yang ada, dan mempertimbangkan kos produksi. Sekian.